Gadis rajin dan gadis pemalas. Alkisah, hiduplah dua gadis bersaudara dan ayahnya di suatu desa. Gadis pertama adalah gadis yang amat rajin. Tidak hanya itu, ia juga penyayang dan menuruti perintah orang tuanya. Akan tetapi, saudarinya bertolak belakang dengan dirinya. Saudarinya itu senang bermalas-malasan dan jarang mematuhi orang tua. Suatu hari, ayah mereka berdua jatuh sakit. Tubuh ayahnya menjadi lemah sehingga ia tidak bisa mencari nafkah. Gadis rajin merasa iba melihat kondisi ayahnya. Ia meminta izin ayahnya untuk pergi mencari kerja. Ayahnya pun akhirnya merestui keinginan gadis rajin setelah melihat kegigihan putrinya. Saat itu gadis rajin pergi mencari pekerjaan keluar desa. Di jalan, ia bertemu dengan seorang kakek yang gerobaknya terperosok kubangan lumpur. Gadis rajin lalu membantu kakek tersebut menarik gerobak. Si kakek pun berterima kasih dan berlalu. Beberapa saat kemudian, gadis rajin menemukan rumah yang besar di pinggir hutan. Ia terfikir untuk mencari pekerjaan di rumah itu. Begitu tiba, ia disambut oleh nyonya pemilik rumah. Nyonya rumah menyetujui permintaan gadis rajin untuk bekerja di rumahnya. Namun, sang nyonya melarang si gadis untuk memasuki kamar tengah di rumah itu. Gadis rajin yang senang mendapat pekerjaan pun bekerja dengan giat. Ia rajin membersihkan seisi rumah. Ia juga tak pernah membantah perintah majikannya. Hingga pada satu hari, gadis rajin meminta izin kepada nyonya rumah untuk mengunjungi ayahnya. Tentu boleh nak, sebelum pergi coba kamu masuk ke kamar tengah. Saat gadis rajin masuk, ia kaget. Ternyata ada banyak harta di dalam kamar tengah itu. Gadis rajin lebih kaget lagi saat nyonya rumah memintanya untuk mengambil berapapun harta yang ia mau. Wah, betul boleh saya ambil, Bu? Tanya sang gadis. Iya nak, kamu kan sudah bekerja keras dan selalu mendengar permintaanku, jawab si nyonya. Gadis rajin amat gembira. Ia segera mengambil sejumlah emas. Kemudian ia berterima kasih kepada majikannya yang baik hati itu. Di perjalanan, ia bertemu kakek yang dulu pernah ia tolong. Ternyata kakek itu adalah seorang petani. Kini kakek baru selesai panen. Ketika melihat gadis rajin, kakek memberikan banyak sekali buah sebagai rasa terima kasih karena pernah ditolong. Gadis rajin sangat senang. Sekarang ia juga memiliki buah untuk dibawa pulang dan dibagikan kepada keluarganya. Gadis rajin mengucapkan terima kasih kepada kakek. Gadis rajin pun melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Sesampainya di rumah, gadis rajin disambut oleh saudari dan ayahnya. Saudarinya iri melihat si gadis rajin membawa banyak benda berharga. Kemudian gadis pemalas itu bertekad untuk mengunjungi nyonya rumah untuk mencari kerja seperti saudarinya. Keesokan paginya, gadis pemalas berangkat dari rumahnya dengan percaya diri. Di perjalanan, ia juga bertemu dengan kakek petani yang gerobaknya terperosok ke kubang lumpur. Sang kakek meminta pertolongan, tapi tidak dihiraukan oleh sang gadis yang terus berjalan. Setelah beberapa waktu, ia pun sampai di rumah yang dituju. Gadis pemalas menyampaikan keinginannya untuk bekerja di rumah itu. Nyonya rumah pun menerimanya dengan syarat yang sama, yaitu tidak boleh memasuki kamar tengah.
Gadis pemalas menyanggupi permintaan tersebut. Namun saat mulai bekerja, gadis pemalas bekerja sangat lamban. Ia malas-malasan dan tidak mendengarkan perintah majikannya. Bahkan ia tidak menghiraukan larangan majikannya untuk tidak memasuki kamar tengah. Suatu hari, gadis pemalas memasuki kamar tengah karena penasaran. Nahasnya bukan mendapati emas, ia justru mendapati serangan banyak lebah. Lebah-lebah di kamar itu menyengat gadis pemalas hingga tubuhnya bengkak. Dasar gadis tak tahu diuntung, sudah kuberi pekerjaan malah kau langgar perintahku. Pergi kau dari rumah ini, seru nyonya rumah dengan berang. Gadis pemalas lalu pulang menuju rumahnya. Di jalan, ia kembali bertemu dengan kakek petani yang membawa gerobak penuh buah. Ia meminta beberapa buah untuk dibawa pulang. Namun, si kakek hanya memberinya buah-buahan yang sudah busuk. Setelah berlalu dari kakek, gadis pemalas segera membuang buah-buahan tadi. Gadis pemalas pulang dengan tangan hampa dan hati yang sedih. Ia sadar kalau semua kesialan yang terjadi adalah karena perbuatan buruknya. Ia menyesali perbuatannya.